Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan karena hasil voting kemarin masih tetap menang session 10 pada siang hari dan session 6, 7, 8, 9 pada malam hari, maka gue bakalan lanjutin alur session 10-nya. Buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa langsung cek playlist di channelnya. Dan disitu akan banyak berurutan session-session sebelumnya yang pernah gue upload. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Guhei yang menyaksikan kemampuan Shoyen, dia lalu berkata, "Sungguh tekanan spiritual yang menakutkan," ucap Guhei yang memperhatikan Shoyen sedang melakukan proses pemurnian obat. Panas terpancar dari kuali obat Shoyen, menyebabkan suhu menjadi panas dan udara semakin menjadi kering. Memperbaiki pil obat tingkat 8 sangatlah rumit. Hampir 100 jenis bahan obat yang berbeda sudah masuk ke dalam kuali obat Shoyen. Para alkemis di alun-alun benar-benar kagum melihat proses penyempurnaan pil yang sangat halus dilakukan oleh Shoyen. Rasa hormat di mata mereka menjadi lebih tinggi saat mereka melihat kejadian ini. Buah! Pada hari ke-8 setelah Shoyen melakukan pemurnian pilnya, guntur tiba-tiba bergemuruh di langit. Buar, guntur, buar. Keributan pun muncul di benteng kuning misterius ketika semua orang melihat awan dan guntur tiba-tiba menutupi langit yang cerah. Saking gegeknya Shoyen bikin pil obat begini nih. Jika energi mengalir terus seperti itu, kemungkinan akan menghancurkan setengah dari benteng kuning misterius ini. Shoyen yang duduk di atas panggung batu perlahan membuka matanya. Dalam 2 menit awan dan guntur hitam telah berubah menjadi awan guntur 5 warna yang cemerlang. "Ini benar-benar pil petir 5 warna," ucap dari Guhei dan Pama yang mengamati langit. Wah, benar-benar luar biasa. Mungkin di kekaisaran Jiangma hanya dia yang mampu menyempurnakan pil tingkat 8 ini, ucap dari mereka. Buang! Guntur tiba-tiba bergema. Saat awan guntur bergejolak di langit, lapisan awan tiba-tiba pecah saat pil petir 5 warna tiba-tiba meledak ke arah Shoyen. Shoyen perlahan mengangkat kepalanya. Dengan jentikan jarinya, sosok emas muncul. Lalu sosok emas itu bertabrakan dengan pil petir. Wush, buang! Ternyata sosok emas itu adalah boneka iblis langit milik Shoyen. Apalagi ini? Wow, sungguh kebanggaan yang luar biasa. Boneka apa lagi itu? Ucap dari mereka. Buar, buar, berbet, buar, buar. Awan dan guntur di langit tampaknya marah setelah boneka iblis ini melahap pil petir. Tetapi awan dan guntur yang menakutkan perlahan menghilang. Shoyen memberi isyarat dengan tangannya setelah melihat pil lightning menghilang. Dia lalu mengembalikan boneka setan langit ke cincin penyimpanannya. Dengan jentikan jarinya penutup kuali terbuka, warna pelangi meledak. Buar! Shoyen lalu mengulurkan tangannya dan sebuah pil terhisap ke telapak tangannya. Kemudian pil itu dimasukkan ke dalam botol batu giok yang kemudian dilempar ke cincin penyimpanannya. Shoyen lalu berkata setelah ini, "Penyempurnaan pil ini hanyalah salah satu alasanku datang ke aula pil kali ini," ucap dari Shoyen. Beberapa orang mulai merasa tidak nyaman. Mereka sepertinya memprediksi apa yang akan terjadi. Mungkin sepertinya gue bakalan mati anjir. Wah, ancaman berbagi. Wah, ini pasti kasus korupsi nih. Aduh, kasus korupsi nih. Aduh, Gayus Tambunan nih pasti dibahas. Dengarkan kalian semua, ucap dari Shoyen. Aula pil adalah salah satu departemen dari Aliansian. Statusnya tidak berbeda dengan aula lainnya. Tetapi beberapa orang mulai arogan selama bertahun-tahun ini. Mereka mengabaikan Aliansian dan bertindak egois. Itu mengakibatkan ketidakharmonisan internal. Ini pelanggaran yang besar. Aku punya daftar nama dari sini. Nama orang di dalamnya merupakan seseorang yang tertuduh bersalah, ucap dari Shoyen. Lalu Shoyen mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan pun muncul di depannya. Dia kemudian melemparkannya ke Cailin dan memerintahkan Cailin untuk membacanya. "Cailin, bacalah ini," ucap dari Shoyen. Lalu Ratu Medusa pun membaca gulungan tersebut. "Departemen Aula Pil, Fuzhou,
mengabaikan perintah dan bertindak arogan. Dia pernah menunda pengiriman pil obat karena masalah pribadi yang mengakibatkan kematian ratusan saudara di Aliansian. Departemen kedua Aula Pil. Hei Yu Wangming diam-diam mencuri bahan obat dari Aliansian. Dia bahkan melukai orang yang telah mempergokinya. Tetua Aula Pil, Liu Chang dan Wu Zhen menjadi arogan karena kontribusi mereka tidak mematuhi perintah dan menarik diri dari pertemuan. Mereka diam-diam menjual pil obat Aliansian dan mengantongi sendiri keuntungannya, ucap dari Cailin. Alun-alun berubah suasana menjadi gempar ketika mendengar Cailin membacakan buku tersebut. Ekspresi Liu Chang dan Wu Zhen memucat. Tidak disangka Xiaoyan berani bertindak melawan mereka. Sebuah negara memiliki hukumnya sendiri dan aliansi memiliki aturannya sendiri. Mereka yang telah disebutkan akan ditangani sesuai dengan aturan aliansi. Tidak ada yang akan selamat, ucap dari Xiaoyan. Kepala aliansi Liu Chang dan Wu Zhen tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan marah. Kami berdua adalah alkemis tingkat 7, tingkat tertinggi. Kami berdua telah membantu mengembangkan Aula Pil ke kontribusinya saat ini. Apakah Anda berencana untuk menyingkirkan kami sekarang setelah berhasil, ucap dari Liu Chang. Kebaikanmu tidak akan menebus kesalahanmu. Aliansian bukanlah organisasi yang longgar akan hukum. Tidak ada yang bisa melanggar aturannya, ucap dari Xiaoyan. Bajingan, siapa yang peduli dengan posisi penetua Aula Pil ini? Aku akan berhenti. Apakah Anda yang akan pergi bersama kami berdua, ucap dari Liu Chang dan Wu Zhen. Beberapa orang kepercayaan dekat mereka dan beberapa nama yang telah dibaca yang tahu bahwa mereka akan bernasib buruk jika mereka tetap tinggal. Buru-buru mereka melaju dan melarikan diri mengikuti kelompok Liu Chang. Kepala aliansi, jika tempat ini tidak mengizinkan kami untuk tinggal, akan ada tempat lain yang akan mengizinkan kami untuk tinggal selamanya, ucap dari Liu Chang. Xiaoyan tersenyum saat menatap keduanya. Cailin, hukuman seperti apa yang menunggu mereka yang secara sadar telah mengkhianati aliansian dan pergi, ucap dari Xiaoyan. Hukumannya adalah kematian tanpa ampun, ucap dari Cailin. Udah tahu Ratu Medusa tuh mainnya bunuh terus. Macem-macem depan Ratu Medusa. Xiaoyan pinter lagi nanyanya ke Ratu Medusa. Ya pasti bunuh. Selesai. Lanjut. Langkah kaki kelompok Liu Chang segera terhenti ketika mereka mendengar suara dari Cailin. Sesaat kemudian Liu Chang dan Wu Zhen tiba-tiba menoleh mereka dengan marah menuntut. Kenapa? Apakah aliansian berniat membunuh kita semua? Di hadapan banyak orang seperti ini, ucap dari mereka. Aliansian memiliki aturannya sendiri. Ini bukan organisasi yang longgar hukum. Tidak apa-apa jika seseorang ingin mundur dari aliansian. Tetapi jika seseorang ingin mundur sebagai alasan untuk menghindari hukuman setelah melakukan kejahatannya, bukankah dia memperlakukan aliansian seperti permainan anak-anak? Selama bertahun-tahun ini kalian berdua terlalu arogan, menyebabkan masalah ini bagi Aula Pil dan mengakibatkan perpecahan aliansian. Ini adalah kejahatan terbesar. Jika itu bisa diselesaikan dengan hanya berhenti, bukankah itu berarti bahwa siapapun yang melanggar aturan aliansian bisa pergi dengan damai dengan keluar dari aliansian? Kalau begitu, untuk apa aliansian itu ada? Ucap dari Xiaoyan. Liu Chang dan Wu Zhen merasa panik. Rencana apa yang ingin Anda lakukan sebenarnya? Ucap dari Liu Chang. Bukan, itu bukan sesuatu yang aku rencanakan. Aku hanya menjalankan aturan aliansian, ucap dari Xiaoyan. Tangkap mereka, teriak dari Cailin. Baik Ibu Kanjeng Doso. Para pasukan aliansian langsung bergegas menuju kelompok Liu Chang. Bajingan, apa kalian pikir kami berdua takut? Ucap dari Liu Chang dan Wu Zhen. Lalu doki mereka melonjak dari tubuh mereka. Dan mereka dengan paksa menyingkirkan pasukan aliansian yang mencoba menangkap mereka. Kemudian tubuh mereka bergerak mencoba melarikan diri saat ini. Kalian ingin melarikan diri ya? Ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan langsung melesat menangkap mereka dan membantingkan mereka ke tanah. Hiya, bu! Kekuatan Xiaoyan yang membuat keduanya memuntahkan seteguk darah segar. Tuan Kepala Aliansi, tolong lepaskan kami berdua. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk aliansian di masa depan, ucap dari Liu Chang. Aturan aliansian tidak akan diubah atas dasar apapun, ucap Xiaoyan. Lalu pasukan aliansian menangkap mereka berdua.
mereka akhirnya diseret ke bagian dalam dari Aula Pil. Para pengkhianat yang berencana mengikuti mereka berdua pun ditangkap dan diseret juga. Guhe, karena Anda menjadi kepala Aula Pil, Anda memiliki tanggung jawab yang tidak dapat Anda hindari. Karena telah membiarkan Aula Pil menjadi keadaan seperti ini. Mulai hari ini Anda akan diturunkan dari kepala aula menjadi wakil kepala Grandmaster Fama yang akan dipromosikan dari posisi ketua menjadi kepala Aula Pil yang baru, ucap dari Xiaoyan. Guhe dan Fama dengan cepat mengakui perubahan ketika mereka mendengar suara Xiaoyan. Karena ada hukuman, maka akan ada juga hadiah. Aliansian telah berkembang pesat selama bertahun-tahun ini. Aku akan memberikan metode kuno untuk melatih jiwa seseorang. Ini akan bisa membantu terobosan alkemis ke tingkat 8. Semua alkemis dari Aula Pil akan bisa memperolehnya setelah memberikan sejumlah kontribusi. Aku harap semua orang akan berlatih keras mulai saat ini, ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan menjentikan jarinya dan sebuah gulungan terbang menuju Fama dan Guhe. Ini adalah gulungan metode kuno untuk melatih jiwa seseorang, ucap dari Fama. Tangan Fama dan Guhe gemetaran memegang gulungan itu. Mereka telah mendengar bahwa memang mungkin untuk melatih jiwa, tetapi metode itu telah lama menghilang. Tidak disangka bahwa Xiaoyan telah memiliki metode ini, apalagi dia rela memberikannya kepada mereka berdua. Tetapi gulungan ini adalah hanya berisi setengahnya. Setengahnya lagi akan kuberikan jika kalian memberikan kontribusi yang bagus, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan ternyata sudah lebih dewasa dibandingkan dulu, ucap dari Cailin dalam hatinya. Dengan pencegahan ini, insiden seperti ini ulah Liu Chang mungkin tidak akan terjadi lagi di masa depan. Dan aliansian akan terus berkembang mendominasi wilayah barat laut benua. Singkat cerita, Xiaoyan sudah beristirahat selama 2 hari di Benteng Kuning Misterius setelah menyelesaikan masalah di Aula Pil. Dia sedikit lelah setelah memperbaiki pil obat tingkat 8. Apakah pil awal mula ini benar-benar cocok untuk Xiao Xiao? Ucap dari Cailin. Tenanglah, pil awal mula mungkin dianggap sebagai pil obat tingkat 8. Tetapi efek obatnya sangat lembut. Ini paling cocok untuk Xiao Xiao saat ini. Kekuatan obat di dalamnya akan terus berada di dalam tubuh Xiao Xiao dan akan meningkatkan kondisi tubuhnya saat dia tumbuh. Dan membuatnya menjadi sempurna, ucap dari Xiaoyan. Cailin mendengar ini dianya bisa mengangguk saat Xiaoyan mengatakan itu. Lalu Xiaoyan dengan lembut memasukkan pil obat ke dalam mulut Xiao Xiao. Pil obat itu berubah menjadi sekelompok cahaya lembut yang menyerap ke dalam tubuh Xiao Xiao setelah dia mengkonsumsinya. Cahaya perlahan dipancarkan saat Xiao Xiao bersin. Hacis! Dan kedua matanya tertutup karena dia menjadi agak lemah. Ini adalah semburan awal dari kekuatan obat. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu dia bangun lagi, ucap dari Xiaoyan. Cailin dengan lembut mengangguk setelah mendengar penjelasan dari Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan lalu berkata, kakakku telah meminta aku untuk mengadakan pernikahan sederhana untuk menikahimu. Bagaimana menurutmu? Ucap dari Xiaoyan yang bertanya. Tubuh Cailin bergetar saat mendengar kata-kata Xiaoyan yang ini. Xiaoyan perlahan berjalan ke depan saat melihat tubuh Cailin yang menjadi agak kaku. Ekspresi Cailin yang biasanya dingin tiba-tiba mukanya memerah. Sekilas dia tampak lebih mempesona. Xiaoyan menjadi sedikit panas saat melihat reaksi pesonanya. Lengannya memeluk pinggang Cailin. Lalu Xiaoyan mencium Cailin dengan sedikit emosional. Ruangan itu menjadi dipenuhi nafsu yang panas. Setelah menyelesaikan peperangan dari Sekte Singa Mendalam dan masalah di dalam Aula Pil, Xiaoyan santai selama periode waktu berikutnya. Xiaoyan juga menggunakan sebagian waktunya untuk membuka gulungan pintu teleportasi yang diberikan oleh Yalao kepadanya. Pintu teleportasi yang megah ke Paviliun Bintang Jatuh sekarang terhubung ke Benteng Kuning Misterius. Dan selama periode waktu ini, Xiaoyan dan Cailin juga mengadakan pernikahan sederhana yang dilakukan oleh Xiaoli dan Xiaoding. Pernikahan ini tidak megah karena hanya Xiaoding dan Xiaoli yang menghadirinya. Tidak ada kemeriahan besar yang diadakan, tetapi tidak mengurangi kesakralan pernikahan itu. Singkat cerita, Xiaoyan dan Xiaoli juga Xiaoding berkumpul di halaman markas Aliansian.
Di sini, Xiaoding dan Xiaoli mendengar berbagai pengalaman Xiaoyan selama bertahun-tahun ini. "Xiaoyan, kamu benar-benar mengalami hidup yang sulit," ucap dari Xiaoding. "Apapun akan kulakukan untuk membuat keluarga kita bersatu kembali. Kakak Xiaoding dan kakak Xiaoli bahkan rela mengorbankan hidup untukku. Rasanya tidak manusiawi jika aku tidak bekerja keras untuk ini," ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan menceritakan secara rinci sejarah yang sebenarnya dari klan Xiao yang dia dapatkan selama ini. "Tidak terduga bahwa klan Xiao kita memiliki sejarah seperti itu," ucap dari Xiaoding dan Xiaoli. "Tetapi kekuatan garis keturunan klan Xiao telah habis. Sisa kekuatan terakhir yang diberikan kepadaku oleh leluhur Xiao Xuan," ucap dari Xiaoyan. "Tetapi kamu mengatakan bahwa kekuatan garis keturunan klan Xiao telah habis. Mengapa Hall of Soul tetap menyerang kita? Berdasarkan informasi yang aku peroleh, tampaknya Hall of Soul berencana untuk menangkap semua orang dengan darah klan Xiao," ucap dari Xiaoding. "Aku juga ingin tahu sebenarnya apa yang orang-orang Hall of Soul lakukan," ucap dari Xiaoyan. "Sudahlah, tenang saja. Klan Xiao saat ini telah berkembang. Anggotanya telah tersebar di Aliansian. Tidak mungkin Hall of Soul untuk menangkap mereka semua. Setelah faksi kita menjadi lebih kuat, kami akan mengumpulkan lagi semua anggota klan yang sudah tersebar," ucap dari Xiaoding. "Kakak Xiaoli, ini adalah gulungan teknik rahasia. Kakak bisa mempraktekannya seperti yang tertulis di situ. Kakak juga bisa memberikannya kepada beberapa anggota klan yang lainnya yang berbakat," ucap dari Xiaoyan. Ternyata Xiaoyan mengeluarkan gulungan Skyfire 3 perubahan misterius dan menyerahkannya kepada Xiaoli. Situasi berbahaya di Aliansian telah diselesaikan. Sisanya aku tidak akan ikut campur tangan lagi. Oleh karena itu aku akan bergegas kembali ke daratan tengah dalam waktu 2 hari lagi, ucap dari Xiaoyan. "Kenapa begitu cepat?" tanya Xiaoding dan Xiaoli. "Pintu teleportasi antara Aliansian dan Paviliun Bintang Jatuh telah dibangun. Jadi aku tidak perlu menyita terlalu banyak waktu untuk melakukan perjalanan lagi. Kalian berdua bisa pergi dan melihat-lihat jika kalian punya waktu. Aku akan mengajak kalian untuk mengetahui Paviliun Bintang Jatuh," ucap dari Xiaoyan. "Jadi kamu akan pergi lusa," ucap Cailin yang tiba-tiba nimbrung. "Iya, kali ini kamu juga harus ikut bersamaku ke Paviliun Bintang Jatuh untuk bertemu dengan guru," ucap dari Xiaoyan. "Maksudmu si tua Yalau itu?" ucap dari Ratu Medusa. Xiaoyan lalu mengangguk. Dia juga berjongkok menepuk kepala Xiao Xiao. "Selain itu kita juga akan membawa Xiao Xiao ke Paviliun Bintang Jatuh. Ini adalah tempat paling aman yang aku tahu. Apalagi guru bisa mengajarinya saat dia sudah bisa mulai berlatih," ucap dari Xiaoyan. Beberapa hari telah berlalu. Pintu teleportasi yang terhubung ke Paviliun Bintang Jatuh terletak di bagian terdalam dari Aliansian dan dilindungi oleh pertahanan yang sangat ketat. Xiaoyan tidak membuat pintu teleportasi ini diketahui oleh publik. "Apakah ini yang disebut pintu teleportasi?" ucap dari Cailin. Xiaoyan tersenyum dan dia mengangguk. Dokter peri kecil, Tianhu, dan King Lin berdiri di sebelahnya. "Kakak Xiaoding, kakak Xiaoli, kita akan pergi. Jika suatu saat terjadi, kalian bisa mengirim seseorang ke Paviliun Bintang Jatuh untuk memberitahuku," ucap dari Xiaoyan. Saat ini lalu mereka berkata, "Baiklah, hati-hati di perjalananmu," ucap dari Xiaoding. Xiaoyan mengungkupkan tangannya ke semua orang yang hadir dan kemudian memimpin untuk melangkah ke pintu teleportasi. Dia segera menghilang. Cailin yang membawa Xiao Xiao juga kelompok dokter peri kecil dengan cepat mengikutinya dari belakang. Singkat cerita, situasi di Paviliun Bintang Jatuh saat kedatangan Xiaoyan beserta Cailin dan Xiao Xiao. Saat ini Yao lalu berkata, "Ini kak putrimu." Sungguh tidak terduga. Sungguh tidak terduga. Dulu istrimu ini benar-benar membencimu. Jika bukan karena aku, mungkin kamu sudah dibunuh olehnya, ucap dari Yao. "Xiao Xiao, cepat sapa guru besar," ucap dari Cailin. Xiao Xiao dengan takut-takut memanggil, "Guru," ucap dari Xiao Xiao. Senyum gembira terpancar dari hati Yao.
Yellow berjalan ke depan, lalu dia menyentuh Xiao Xiao dengan penuh cinta. Sungguh kekuatan spiritual yang kuat. Dia juga memiliki afinitas api dan tubuhnya juga memiliki jejak kayu. Tidak menutup kemungkinan baginya untuk menjadi seorang ahli alkemis, ucap dari Yellow. Xiaoyan tersenyum saat mendengar ucapan Yellow yang tadi. Kekuatan spiritualnya bahkan lebih kuat daripada saat aku menemukanmu saat itu. Selain itu, kondisi tubuhnya berkali-kali lebih kuat dari milikmu. Jika dia dididik dengan baik, prestasinya di masa depan akan lebih besar dari ayahnya, ucap dari Yellow. Xiaoyan tersenyum lagi saat mendengar penilaian Yellow. Bagaimana kalau aku yang akan mengajarkan Xiao Xiao, ha? Ucap dari Yellow. Xiaoyan mengangguk menerima permintaan dari Yellow. Yellow lalu berkata lagi, anak ini telah berpergian bersamamu melalui pintu teleportasi selama beberapa hari ini, bukan? Biarkan dia istirahat dulu, ucap dari Yellow. Kalau begitu kami akan meninggalkan kalian berdua. Silahkan lanjutkan perbincangan kalian, ucap dari Cailin. Cailin dan Xiao Xiao pergi ke tempat istirahat. Anak kecil, kamu telah mempunyai anak perempuan yang hebat. Oh iya, kabarnya Hall of Soul mengirim 2 Taizu. Tetapi mereka dikalahkan olehmu, bukan? Ucap dari Yellow. Sejujurnya aku tidak tahu apa yang direncanakan oleh Hall of Soul. Klan ini selalu misterius dan tidak terduga. Mereka pasti melakukan skema dari cara mereka mengumpulkan jiwa. Apalagi dari peningkatan pengumpulan jiwa baru-baru ini. Selama ini kemungkinan berkembang sangat cepat. Berdasarkan informasi yang aku peroleh, tampaknya beberapa perang besar telah meletus di bagian lain benua dari luar daratan tengah. Hall of Soul kemungkinan besar terlibat dalam peperangan ini, ucap dari Yellow. Peperangan juga telah meletus di bagian lain benua ya, ucap dari Xiaoyan. Iya, masih ada setengah bulan lagi sebelum pameran perdagangan spasial dimulai. Kita juga harus mempersiapkan diri dengan baik selama periode waktu ini. Mereka yang bisa berpartisipasi dalam pameran perdagangan spasial semuanya adalah ahli top dari faksi yang terkuat. Purifying Lotus Demon Flame terlalu menarik. Faksi lain juga pasti akan ikut berebut. Oleh karena itu, kita pasti harus membayar harga yang mahal untuk bersaing memperebutkan fragmen peta terakhir itu, ucap dari Yellow. Terlepas dari apa yang terjadi, kita perlu mendapatkan Purifying Lotus Demon Flame. Ada 4 fragmen peta, 3 darinya ada di tanganmu. Kita harus mendapatkan potongan terakhir itu bagaimanapun caranya, ucap dari Yellow lagi. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Bro, gua itu kalau gua ngomong lalu bagaimana kelanjutan ceritanya, itu skripnya emang habis di situ, bro. Jadi jangan salahin gua, bro. Salahin yang nulis skrip. Oke, gua tidak lupa selalu berterima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan seperti biasa gua tidak pernah lupa buat terima kasih buat kalian yang selama ini sudah memberikan donasi, sedikit donasi lewat link Saweria di kolom bawah deskripsi. Jadi semoga sehat selalu untuk kalian dan sampai jumpa dan semoga terhibur. Assalamualaikum, dadah.